Shalom anak-anak semua. Selamat pagi, senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak di ibadah online sekolah minggu tanggal 18 Oktober 2020. Anak-anak, mari siapkan Alkitab kita, Alkitab dan kotak persembahan kita ya. Oke, anak-anak, yang terpenting siapkan hati kita untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau sapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Anak-anak, mari kita satukan hati, kita mau berdoa buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh Lause hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami ya, kami siap memuji dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, silakan duduk. Tema hari ini adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Anak-anak, Tuhan ingin kita melakukan apa yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika berada di dalam dunia ini. Melakukan apa itu? Seperti Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, Yesus menginginkan daku bersinar.
Mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita mau bekerja buat Tuhan dan memberitakan kabar baik itu. Kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Beritakan. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia, menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Hai, selamat pagi anak-anak. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini sekali lagi Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh ibadah kepadamu. Tuhan, tolong pimpin setiap kami, supaya kami boleh berkonsentrasi, Roh Kudus-Mu menyertai, beri kami hikmat, pengertian. Biarlah yang mendengarkan dan juga yang bercerita boleh mendapat berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang berikut ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, lihat ini, Lause bawa apa? Ini adalah teropong, ya. Teropong gunanya untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang dari jauh, yang kecil, itu bisa menjadi dekat dan menjadi besar di depan mata kita. Itu artinya apa? Fokus, ya, fokus untuk melihat sesuatu, ya, fokus untuk melihat yang jauh, jadi dekat, ya. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah Aku akan melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Anak-anak, apa ya maksudnya melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini? Yuk kita cari tahu dari firman Tuhan. Semua kita buka kitab Kolose, Alkitab kita, kitab Kolose 3 ayat 23. Ini adalah memory verse kita hari ini. Semua buka ya. Kitab Kolose 3 ayat 23. Sudah ketemu? Yuk kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Anak-anak, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita terus diingatkan sampai minggu lalu pun Lauselina Loka mengingatkan bahwa kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ditebus oleh Yesus Kristus. Sekarang kita milik Tuhan. Tuhanlah Tuhan kita, Bapa kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan yang di dalamku. Jadi sekarang apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Fokusnya Tuhan. Ingat anak-anak, fokusnya Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan dengan segenap hati, yaitu full heart, dengan tulus, sungguh-sungguh, tidak pura-pura, sukarela, tidak sungut-sungut, dan yang terpenting tuntas. Ini mencakup seluruh apapun yang kamu perbuat, yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan. Bahkan firman Tuhan mencatat, makan dan minum pun untuk memuliakan Tuhan. Jadi, ketika kamu taat, kamu fokus kepada Tuhan, maka kamu pasti akan lakukan yang terbaik buat orang tua, buat guru, ya, kemudian pemerintah, ya, kita taat semua aturan yang diberikan, ya. Misalnya di jalanan ada lampu lalu lintas, kita nggak boleh terabas, nggak boleh buang sampah sembarangan, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada polisi, ya. Tapi karena kita mau lakukan yang terbaik, ya. Begitu juga sekarang, ya, masa pandemi kita harus taat diam di rumah, tidak boleh keluar, ya. Belajar juga dengan cara baru, ya, melalui online, ibadah juga cara baru online. Nah, kita harus lakukan juga dengan sebaik-baiknya, tidak bersungut-sungut, ya. Dengan terus fokus pada Tuhan, maka kita pasti lakukan yang terbaik, ya. Nah, yuk kita ulangi lagi 2 kali ayat hafalan kita, ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita baca 1 kali lagi, ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nanti dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita mau lihat contoh yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi di sekelilingnya tidak membuat dia mengalihkan fokusnya dari Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Yuk kita buka sama-sama. Bible lesson kita hari ini diambil dari Bilangan. Kita Bilangan Perjanjian Lama, ya. Bilangan pasal 13 dan 14. Ya. Kita buka ya semua, ya. Jadi kita tahu nih tempatnya, ya. Bilangan ada di Perjanjian Lama. Ini mengenai 12 pengintai dan pemberontakan umat Israel. Ya. Anak-anak, di sini diceritakan, ya, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan mau memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan yang subur. Tuhan terus memimpin perjalanan mereka dengan tiang api dan tiang awan, ya. Kalau Tuhan perintahkan mereka untuk berhenti, maka mereka akan berkemah, ya. Nah, anak-anak, cerita hari ini adalah di tempat perhentian yang ke-14 dari perjalanan mereka, yaitu di padang gurun Paran, disebut juga Ritma, ya. Pada ayat 1 dan 2 tercatat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa
untuk mengutus 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian itu. Ya, 12 orang yang adalah pemimpin-pemimpin dari 12 suku bangsa Israel. Musa meminta mereka pergi ke tanah Negeb dan naik ke pegunungan untuk mengintai keadaan tanah Kanaan. Kondisi kotanya dan kekuatannya di situ, juga orang-orang di sana seperti apa. Nah, mereka pun berangkatlah, ya. Mereka dari padang gurun Jin sampai ke Rehob, menuju Hamar, lalu berjalan lagi dari padang tanah Negeb, lalu sampai di Hebron dan sepanjang sisi sungai Yordan. Ya, mereka sudah melihat orang-orang di sana seperti apa, keadaan luas kota dan pertahanannya, juga keadaan tanahnya, ya, semua yang diperintahkan oleh Nabi Musa dilakukan. Dan mereka mengambil sebagian hasil tanah di situ, ya, yaitu pohon anggur dan juga buah delima dan buah ara. Lalu mereka pun jalan pulang, ya. Total hari pengintaian mereka adalah 40 hari. Mereka pun kembali ke perkemahan dan memberi laporan kepada Musa, Harun, dan segenap umat di situ. Nah, 10 orang yang mengintai bercerita hal yang sama, yaitu, ya, Bapak Musa, kami sudah melihat tanah di sana. Wah, memang subur, ya, berlimpah susu dan madu. Ini sebagian yang kami bawa tuh. Hasil tanahnya yaitu anggur. Anak-anak, anggurnya besar, ya, karena tanahnya subur. Ada juga buah delima dan juga pohon buah ara, ya. Nah, tapi ada yang bilang, ya, tapi aduh, orang di sana tinggi besar, kuat-kuat, serem loh, gitu loh. Terus ada lagi yang bilang, kotanya luas sekali, besar, temboknya itu kokoh dan tinggi. Wah, kita gak mungkin bisa menang lawan mereka. Wah, semua orang yang mendengarkan dengan serius dan hati mereka mulai ciut. Ya, anak-anak, tapi pengintai, salah satu pengintai yang bernama Kaleb cepat-cepat berkata, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkan mereka. Mereka dengar enggak? Terus langsung ada yang nyaut. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat dari kita. Yang lain katakan lagi, iya, orang di sana pemakan penduduknya loh. Mereka tinggi besar. Kita ini hanya seperti belalang. Di depan mereka seperti belalang katanya. Ya, anak-anak, ini kabar bohong. Ya. Nah, akhirnya terjadilah keributan dengan orang-orang di sana, ya. Mereka mulai marah-marah kepada Musa dan bersungut-sungut. Lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, mereka bukan cuman marah kepada Musa, tapi mereka pun marah kepada Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan, ya. Mereka bilang gini, kenapa Tuhan bawa kami keluar ke sini, ya, untuk mati oleh pedang, dan anak istri kami akan jadi tawanan. Kami lebih baik pulang aja ke Mesir. Wah, anak-anak, dikatakan pulang. Mesir bukan kampung halaman mereka, ya. Lalu mereka mulai berencana untuk memilih pemimpin baru, untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Anak-anak, melihat kejadian ini, Musa dan Harun sedih sekali. Sebab umat yang mereka pimpin telah hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ya, anak-anak, Joshua dan Kaleb yang juga ikut mengintai itu juga sedih hati mereka. Mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata, negeri yang dijanjikan Tuhan itu adalah negeri yang sangat baik. Jika Tuhan berkenan, Ia pasti akan membawa kita masuk ke negeri itu.
Hanya janganlah kalian memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab akan kita telan habis mereka. Ingat, Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Wah, apakah orang-orang di sana dengar, anak-anak? Orang-orang yang panik itu sekali lagi tidak mau mendengar, bahkan mau melempari mereka dengan batu. Nah, anak-anak, saat itulah kemuliaan Tuhan turun di atas perkemahan mereka. Tuhan marah sekali, anak-anak. Bangsa ini sudah berkali-kali berbuat salah kepada Allah. Allah panjang sabar, berkali-kali mengampuni mereka, tapi kali ini Allah menghukum mereka. Kembali Tuhan berfirman kepada Musa, angkatan pertama ini tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Anak-anak, kita lihat peta ini. Anak-anak, peta ini adalah rute perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, mulai dari sini mereka jalan, Mesir ada di sini ya. Mulai dari sini mereka jalan, ya. Nah, hari ini tempat perhentian ke-14 itu di sini. Ya. Terus mereka mengirim pengintai tadi, ini jalannya sampai ke sini ya. Nah, ini Kanaan. Sebetulnya dari sini sampai ke Kanaan itu cuma tinggal sebentar. Tapi karena berita busuk yang dibawakan oleh 10 pengintai itu menyebabkan mereka harus berkeliling lagi di padang gurun. Berapa? Anak-anak, di dalam firman Tuhan ayat 34 memberitahukan kita, Tuhan katakan mereka harus mengembara lagi di padang gurun sesuai jumlah hari pengintaian mereka. Tapi 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi tadi berapa lama mereka mengintai, berapa hari? 40 hari ya. Jadi 40 hari itu sama dengan 40 tahun. Jadi mereka harus lagi berkeliling di padang gurun. Ya, sampai angkatan pertama itu meninggal semua. Dan di dalam ayat 36 dan 37 dikatakan bagaimana nasib 10 orang yang mengintai, yang memberi kabar busuk itu. Itu yang akhirnya mereka menyebabkan keributan di perkemahan ya. Mereka kena tulah dan mati. Yang tinggal 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, anak-anak, ini akibatnya orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka meragukan Tuhan dan tidak percaya. Anak-anak, dari cerita ini kita melihat Yosua dan Kaleb, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan dan mereka hanya fokus pada Tuhan. Ya, meskipun 10 orang yang beda pandangan dengan mereka, bahkan akhirnya semua umat berpihak pada yang salah, betul? Ya, bahkan ada ancaman, ya, mereka mau dilempar batu. Tapi kedua anak Tuhan ini tidak goyah. Karena mereka melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah seorang pekerja Tuhan. Dalam situasi apapun, kita tetap beriman, percaya, dan lakukan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang merencanakan, Dia menyertai, Dia menepati janji. Anak-anak, hendaklah kalian pun melakukan pekerjaan kalian dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, seperti masa pandemi sekarang ini, walaupun harus belajar di rumah, harus ibadah dari rumah,
Ayo kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jika papa mama minta ya bantuan, janganlah bersungut-sungut, tetapi lakukan dengan senang hati seperti untuk Tuhan. Ya. Demikian juga misalnya kalau mama papa minta bantu untuk bantu dedek belajar, ya, lakukan juga dengan baik, walaupun dedek mungkin nggak mau, ya, atau susah sekali mengerti, ya, jangan marah-marah anak-anak ya, harus sabar dan beri semangat, ya. Ingat memory verse kita hari ini, hendaklah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dengan segenap hati sampai tuntas, ya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Oke? Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang berkuasa, yang senantiasa memimpin hidup kami. Dan Tuhan, Engkau juga Tuhan yang adil, yang tidak mengizinkan dosa menyertai kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau singkapkan pagi ini. Biarlah Tuhan, kami boleh terus menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, yang terus fokus kepadamu dan memuliakan namamu, mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, ada tugas buat anak-anak ya. Anak-anak baca di bilangan 13 dan 14 ya. Dan anak-anak tuliskan 12 suku ya, 12 suku bangsa Israel itu apa aja sih? Nah, Joshua dan Kaleb itu dari suku apa? Itu ditulis ya. Jadi tulis 12 suku, kemudian Joshua dan Kaleb dari suku apa? Kedua, ya. Kalian buka di bilangan 33. Catat rute perjalanan bangsa Israel sampai terakhir. Ada berapa perkemahan, berapa kali berhenti berkemah sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan. Ya, itu ada semua lengkap di pasal 33, bilangan pasal 33. Ya, dicatat. Jadi di situ ada mereka berkemah di, nah itu di situ. Ya, hitung itu berapa perhentian. Ya, nanti kalian bikin, kirimkan ke Lause ya. Oke? Yuk, semangat. Anak-anak, siapkan kotak persembahannya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan kita hari ini. Dan semua ini untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Kita bernyanyi bersama-sama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Anak-anak, kita mau doa persembahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Engkau di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pengumuman hari ini adalah minggu depan tema kita tekanan sebaya. Apa itu? Nah, jangan lewatkan minggu depannya, pasti seru. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan mau kita melakukan itu. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.